Kembali lagi dengan saya Akbar Wirawan, masih dengan Bapak Brigjen TNI Irot Sony Edi selaku Komandan Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat untuk membahas mengenai Cyber Army dan Computer Emergency Response Team. Ini kan kalau misalnya dengar istilah Cyber Army kan itu kayak perang cyber. Ini kan skopnya tidak hanya lokal, nasional, ini kan sudah masuk dalam skala global begitu kan Pak ya. Jadi antar negara pun bisa melakukannya begitu kan. Iya, betul. Berkaitan dengan hal ini kan menandakan bahwa potensi serangan cyber juga tinggi. Artinya juga bisa jadi negara lain menyerang infrastruktur Indonesia. Negara kita ini sudah mengantisipasi belum Pak hal ini Pak? Ya, sudah diantisipasi. Karena kalau kita negara sudah sangat responsif dan sangat sudah cukup efektif dalam merespon ancaman-ancaman ini. Dan ini terbukti dengan dibentuknya BSSN, ya, Badan Sandi Cyber, dan itu adalah untuk lingkup nasional dan lingkup strategis dan lingkup kebijakan. Artinya kita sudah mengantisipasi dari ancaman yang bersifat strategis tadi. Kemudian BSSN sendiri pun membangun jaringan keamanan cyber nasional sendiri, dan turunan-turunannya itu kan saat ini BSSN juga sedang membangun CERT itu di kementerian dan lembaga dan departemen-departemen. Untuk lingkup Angkatan Darat ini, kita juga bagian dari jaringan keamanan cyber negara nasional, tapi kita juga memiliki jaringan keamanan cyber di lingkungan Angkatan Darat sendiri. Nah, jadi jaringan keamanan cyber di Angkatan Darat, ya dari mulai yang terpusat di Angkatan Darat, kemudian kita membangun penguatan di aspek pembinaan di level Kodam-Kodam. Kodam-Kodam juga nantinya akan dilengkapi dengan kemampuan cyber. Jadi kalau di lingkup Angkatan Darat namanya Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat, kalau di Kodam-Kodam nanti akan dibentuk Sandi dan Cyber Kodam. Artinya seluruh Kodam dan Korem seluruhnya sudah terkoneksi dengan Mabesat begitu Pak ya? Ya, dan seluruh aktivitasnya untuk mengantisipasi serangan itu dimonitor oleh Mabesat begitu? Ya, betul sekali. Ya. Baik. Selain dari SDM Pak, faktor apa lagi sih Pak yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi perang cyber ini Pak? Barangkali perlu kita semua tingkatkan gitu. Ya, jadi kalau dalam rangka penguatan cyber ini sebenarnya secara generik ada 3 aspek yang harus diperkuat. Tapi kalau dengan Angkatan Darat kita ada 5 aspek prioritas. Kalau generik itu ada aspek sumber daya manusia, proses atau tata kelola, dan teknologi. Kalau kami Angkatan Darat ditambah dengan penguatan di aspek komunitas dan cyber awareness kepada prajurit. Karena menurut identifikasi yang kami lakukan dan assessment dari kami itu dari 50% terjadinya serangan cyber di lingkungan Angkatan Darat itu terjadi karena ketidaksadaran prajurit terhadap serangan cyber tersebut. Baik itu aspek non-fisik maupun aspek fisik. Kadang-kadang ada link trojan masuk ke handphone atau komputer, atau ada trojan masuk ke komputer, trojan phishing. Prajurit tiba-tiba main klik saja kan, nggak taunya semua data sudah masuk ke orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah itu kan kita perlu antisipasi juga. Nah jadi dari aspek tadi ada 5 aspek dari Angkatan Darat, SDM kita perkuat dari aspek pengetahuan dan kemampuannya dan skillnya juga. Kemudian aspek proses tata kelola, kita juga lagi menyusun penguatan dari aspek piranti lunak, dari mulai grand strategi penguatan cyber Angkatan Darat, kemudian atau master plan-nya, kemudian penguatan dari aspek strategi pertahanan cyber, kemudian doktrin fungsi Sandi dan Cyber, kemudian juga doktrin operasi Sandi Cyber sedang kita proses untuk kita susun. Kemudian belum lagi juknis, petunjuk teknis dan petunjuk lapangan, kita juga sedang kita susun. Kemudian kita juga memperkuat dari aspek teknologi. Kita membangun roadmap, menyusun roadmap dalam penguatan Sandi dan Cyber ini, dan ini kita selalu laporkan kepada pimpinan, kepada Bapak Kasat, dan Bapak Kasat sangat merespon dengan ancaman ini. Dan memang pembangunan Pusansiat ini adalah ide dari Bapak Kasat dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam ranah ruang cyber ini yang sangat dinamis dan sangat berpotensi mengganggu keamanan di lingkungan Angkatan Darat. Berarti unit Sandi dan Cyber Angkatan Darat bisa terbilang baru Pak ya? Ya, terbilang baru. Sejak kapan Pak? Baru diresmikan pada 21 April 2020. Ya. Tahun lalu Pak ya? Ya, betul.
Berarti memang masih sangat baru dan sangat berkembang sekali, Pak ya. Betul, betul sekali. Dan kami sangat berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya dengan kebijakan Bapak Kasat. Beliau memprioritaskan penguatan cyber ini, postur cyber ini, dan beberapa kebijakan beliau termasuk pembangunan gedung cyber beserta peralatannya itu kebijakan prioritas dari Bapak Kasat. Beliau luar biasa dalam merespon ancaman ini, karena ini harus segera kita siapkan sebelum terjadi dalam skala yang lebih luas. Artinya memang Angkatan Darat memperhatikan serius untuk ancaman cyber, Pak. Ya, betul. Diakui betul, sebagai ancaman yang bisa berpotensi bahaya skala nasional, begitu. Ya, dan ini ancaman nyata soalnya kan. Baik. Dan hampir tiap hari terjadi di tempat kita saja. Sehari itu bisa menerima ancaman sekitar 200 sampai 300 ancaman cyber. 300, Pak, dalam sehari. Dan BSSN sendiri mencatat setahun tahun 2020 itu ada 498 juta serangan. Dan rata-rata per bulannya sekitar 25 juta serangan cyber. Jadi ancaman ini kan sangat nyata dan sudah bisa dirasakan kita di mana-mana. Tapi itu tadi perlu adanya awareness itu tadi, Pak. Ya, cyber awareness. Angkatan Darat memperhatikan aspek tersebut, Pak. Ya, jadi memang ada 5 aspek yang kita perkuat dari SDM tadi, kemudian aspek proses, tata kelola, kemudian aspek teknologi, tadi roadmap-nya kita ada penguatan dari media sosial analitik, kemudian aspek yang kedua dari aspek digital forensik, pembangunan SOC, Cyber Command Center, dan penguatan Cyber Lab dan Cyber Range. Kemudian aspek keempat yang kita perkuat yaitu aspek pembangunan komunitas. Penguatan komunitas tadi yang sudah kita jelaskan sesuai dengan domainnya. Ada Cyber Crime Polri, kemudian BSSN, kemudian Cyber Diplomasi, kemudian Cyber Ekonomi atau Ekonomi Digital. Ya. Itu kita perkuat kerjasamanya. Kemudian yang kelima, penguatan Cyber Awareness untuk prajurit di internal Angkatan Darat. Pak Irot, saat ini kan memang lembaga atau instansi pemerintahan bahkan perusahaan swasta juga berlomba-lomba untuk mengembangkan cyber emergency response team. Ya. Dan ini kan ada perbedaan istilah yang cukup ambigu, Pak ya. Ada cyber army, ada cyber emergency response team. Itu apa sih, Pak, perbedaan yang fundamental dalam kedua istilah tersebut? Karena mengingat kedua unit tersebut kan bertugas dalam hal yang sama, yaitu cyber. Ya. Jadi sebenarnya itu istilah saja. Ya. Baik. Jadi memang kalau CERT itu, Cyber Emergency Response Team itu sebenarnya itu adalah terminologi internasional. Ya. Jadi itu adalah sebagai respon terhadap insiden-insiden gangguan atau serangan cyber. Jadi kalau kita bicara serangan cyber dan bagaimana meresponnya, itu kan kita berangkat dari sebuah organisasi, dari yang terpusat dan juga turunannya. Nah, kalau yang sama dengan di TNI, kalau merespon ancaman itu kan ada yang markas besarnya, kemudian ada satuan pelaksananya. Seperti kayak kalau di Angkatan Darat kita ada pasukan pemukul reaksi cepat. Nah, CERT itu juga sebagai tim atau untuk merespon insiden dengan cepat jika terjadi serangan. Nah, ini kalau di lingkungan, kalau ini kan juga sesuai dengan kebijakan dari BSSN kan mendukung penguatan dari aspek SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan di BSSN itu adalah National SOC, penguatan sebagai headquarters dari penanganan ancaman cyber ini. Kemudian turunannya ke kemudian kementerian, kemudian departemen-departemen dengan pengembangan CERT tadi kan. Nah, di Angkatan Darat sendiri kita memiliki Army Headquarters SOC, yaitu di Pusan Siat. Nah, kemudian di kewilayahan, di Kodam-Kodam, kita juga membangun CERT tadi. Tapi sebutannya kita sebagai Cyber Protection Team, itu yang ada di Kodam-Kodam. Jadi sebutannya Sandi dan Cyber Angkatan Kodam. Tapi fungsinya sama dengan CERT juga untuk merespon insiden. Itu kan sebenarnya hanya bagaimana kita merespon insiden, hanya lingkupnya yang membedakan. Jadi CERT itu nanti itu adalah bagian tidak terpisahkan dari SOC, Security Operational Center. Jadi SOC itu ada yang terpusat, yang sebagai yang mengendalikan CERT ini, ya command centernya itu berada di Angkatan Darat. Jadi SOC itu kita memiliki fungsi juga tadi mengidentifikasi ancaman, kemudian mendefinisikan, kemudian bagaimana setelah itu kita merespon ancaman tersebut, kemudian kita memitigasi dan
kemudian merecovery ancaman tersebut. Termasuk kita juga melakukan compliance auditing, jadi kita sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan standar keamanan. Nah itu juga fungsi dari SOC, jadi lingkupnya lebih besar ya kira-kira. Kalau unit CERT milik tadi Sandi dan Cyber Angkatan Darat sendiri, itu fokusnya menghadapi ancaman yang fisik saja atau non fisik juga menjadi domain ya Pak? Kalau CERT kita ini memang sebenarnya kalau CERT itu memang idealnya hanya untuk yang fisik atau infrastruktur. Tapi kalau di lingkungan Angkatan Darat, CERT ini Sandi dan Cyber itu juga memiliki fungsi untuk merespon ancaman non fisik tadi. Jadi kalau kita bicara ancaman non fisik ini kan kita juga perlu pendalaman terhadap konten dari serangan-serangan hoax tadi, siapa pengirimnya, motivasinya. Nah ini juga kita lakukan pendalaman. Ya. Nah, ya. Artinya kan kalau misalkan fisik, reaksi tim respon ini kan akan melakukan analisis forensik begitu Pak ya. Kalau misalkan terhadap ancaman non fisik berarti responnya bagaimana Pak? Apakah melakukan sosialisasi kepada anggota atau bagaimana? Ya, kita melakukan sosialisasi karena ini salah satu prioritas kita, memberikan sosialisasi kepada prajurit. Jadi kalau bentuk sosialisasi kita melakukan penataran, pembekalan, terus MTT, ya, kemudian training of trainers, kita memberikan untuk menyebarkan pengetahuannya kepada prajurit lainnya. Jadi sosialisasi penting. Tadi saya bilang kan bahwa salah satu ancaman cyber ini ketika ketidaksadaran prajurit. Nah, kita harus membangun kesadaran. Ini semacam sosialisasi literasi digital lah, supaya lebih bijak dalam bermedia sosial itu. Betul. Kalau menurut Bapak pribadi, Pak, dalam pandangan pantauan Bapak, apakah di setiap instansi berbagai sektor, mulai dari militer, bank, dan pemerintahan memiliki tim CERT ini, Pak, yang berfungsi untuk mengantisipasi adanya ancaman cyber? Ya, saya yakin karena tim CERT itu adalah sebuah kebutuhan keniscayaan. Karena dalam rangka merespon ancaman cyber, nanti tim CERT ini yang melakukan. Ya. Jadi kalau kita bicara CERT ini kan ada lingkup yang bersifat kebijakan nasional, kemudian bersifat operasional taktis, dan bersifat teknis. Nah kalau yang bersifat strategis itu kan BSN sedang membangun CERT ini. Dengan BSN bertindak sebagai National SOC, kemudian di kementerian, lembaga, dan departemen mereka membangun CERT. Kemudian kalau di Angkatan Darat, kita juga membangun CERT sendiri, dan kita membangun Army Headquarters SOC tadi. SOC itu sebagai command center-nya. CERT ini sangat krusial, Pak. Krusial, ya betul. Memang sangat diperlukan di setiap lembaga yang menghadapi persoalan cyber pasti memerlukan tim CERT ini, Pak. Iya betul, karena itu kan untuk merespon insiden harus ada tim CERT. Biasanya dalam membangun tim CERT ini ada kerjasama nggak sih Pak dengan dalam negeri ataupun dari luar negeri untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman cyber, khususnya dari luar mungkin, Pak? Iya. Kalau saya bicara dalam lingkup Angkatan Darat ya. Baik. Kalau dalam lingkup Angkatan Darat ini, sementara kita hanya bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Jadi misalnya kita penguatan di internal Angkatan Darat, tadi yang dari 5 aspek tadi, dari aspek kemampuan medsos analitik, kemudian digital forensik, kemudian kemampuan SOC, pembangunan SOC sebagai command center-nya, kemudian pengembangan cyber command center untuk mengintegrasikan main IT teknologi atau teknologi utama IT, termasuk mengintegrasikan kemampuan IoT, kemudian big data, kemudian clouds, dan juga penguatan robotics. Kemudian yang kelima, penguatan dari aspek cyber range. Itu ada tempat pelatihan. Kalau cyber range itu kalau dari aspek, kalau infanteri itu memiliki tempat latihan di Puslatpur atau Pusat Latihan Tempur Angkatan Darat yang di Batu Raja. Kalau cyber itu namanya cyber range. Cyber range itu untuk melatih skill. Artinya saat ini kan memang Angkatan Darat masih dalam skop nasional, Pak, ya, dalam melakukan kerjasama. Ya. Kalau kedepannya apakah akan dimungkinkan, Pak, melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri, Pak? Ya, ini kan kita menunggu kebijakan dari pimpinan untuk melakukan kerjasama, dan Bapak Kasat juga sangat concern terkait dengan membangun kerjasama dengan pihak luar. Jadi artinya kerjasama ini itu bagian dari kebijakan pimpinan, dan kita hanya melaksanakan
kebijakan tersebut. Sejauh ini jenis ancaman apa Pak yang paling memiliki pengaruh besar terhadap keamanan cyber? Kalau saya lihat sih yang paling besar itu ya selain juga ada ancaman infrastruktur dan ancaman non fisik tadi, ancaman kepada kognitif dan sosial prajurit. Ya. Nah ini yang selalu terjadi tiap hari kita hadapi berita-berita hoax, kemudian berkali-kali kita juga menerima disinformasi atau misinformasi yang harus segera kita respon dan kita luruskan. Ya, berkali-kali juga pimpinan Angkatan Darat juga ada akun-akun palsu yang beredar, walaupun itu sebenarnya bukan pimpinan Angkatan Darat, tapi mengatasnamakan pimpinan Angkatan Darat, dan itu segera kita respon untuk kita tutup akun-akun tersebut karena itu salah satu bentuk pelanggaran ITE lah, dan kita selalu laporkan kepada. Kalau dari salah satu misi CERT Indonesia itu kan adalah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan cyber. Kalau dari Angkatan Darat, apakah ada bentuk sosialisasinya Pak kepada masyarakat? Karena kita kan lingkupnya Angkatan Darat, kita juga pembinaan ke internal Angkatan Darat, kita hanya membina di lingkungan prajurit dan keluarganya, karena memang itu bagian dari tugas kita. Tapi kan dalam kehidupan sehari-harinya kan Angkatan Darat sering juga berinteraksi dengan masyarakat sipil begitu Pak. Dalam pantauannya, apakah sekiranya masyarakat memiliki kesadaran yang penting, menyadari pentingnya keamanan cyber ini Pak? Ya, sangat. Kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, kita juga memiliki program teritorial. Jadi ada komunikasi sosial. Nah, Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat ini juga kita tahun lalu kita menyelenggarakan lomba cyber ini, ya. Dan ini kita mengundang masyarakat. Dan ini lomba ini berskala nasional, dan dari mulai tahap penyisian sampai tahap final yang kita undang ke Jakarta. Dan ini salah satu bentuk keterlibatan kita atau partisipasi kita dalam mensosialisasikan ancaman-ancaman cyber ini dan juga untuk membangun awareness masyarakat. Nah itu salah satu. Dan kita juga tahun ini juga akan menyelenggarakan lomba cyber juga yang kedua yang berskala nasional, tapi dengan situasi PPKM seperti ini mungkin lombanya akan kita selenggarakan secara online. Baik, artinya memang niat baik dari Angkatan Darat juga sangat besar tentunya untuk melindungi segenap warga ini Pak ya. Iya betul. Baik. Betul, ya. Terima kasih banyak Pak Irot Sama-sama atas jawabannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih banyak Pak Sabah. Demikian milenial wawancara kita mengenai Cyber Army dan Computer Emergency Response Team. Saya Akbar Wirawan, pamit undur diri, kembali ke studio.